Sekarang jam setengah 3 pagi dini hari. Saya mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri bagi teman-teman yang merayakannya hari ini tanggal 20 Maret 2026. Nah, tadi mungkin sekitar 2 jam yang lalu atau 3 jam yang lalu saya nonton Hambalang Roundtable, di mana Pak Presiden Prabowo menjawab berbagai pertanyaan dari tokoh-tokoh yang diundang ke Hambalang. Saya tonton semuanya dari awal sampai akhir, terus durasinya sekitar 1 jam 47 menit. Dan pertemuan faktualnya itu saya lihat informasinya di podcast yang lain dari Rizal Malarangeng. Itu menceritakan bahwa faktualnya itu sekitar, seingat saya ya, 7-8 jam lah, atau 6,5 sampai 7 jam, karena baru selesai sekitar jam 2 pagi atau setengah 3 pagi. Jadi panjang, tapi yang diupload ke publik hanya 1 jam 47 menit. Dari seluruh pertemuan itu, yang 1 jam 47 menit ya, itu bagus menurut saya, dan overall itu tidak ada masalah atau tidak ada yang saya komplain dari pertanyaan-pertanyaan ataupun ada mungkin sanggahan-sanggahan dari tokoh-tokoh yang hadir, kecuali satu, yaitu dari Najwa Shihab, si Mbak Lawi itu, Mbak Alwi wedok, Mbak Alwi perempuan itu. Kecuali itu, kalau yang lain oke-oke aja fair lah, obrolannya fair kalau yang lain. Nah, kecuali Najwa Shihab. Dan ke Najwa Shihab pun saya tidak komplain pada keseluruhan apa yang dia paparkan atau bagaimana cara dia berkomunikasi dengan presiden ya. Tidak semuanya. Bahwa dia mengejar dengan pertanyaan-pertanyaan itu bagi saya wajar-wajar aja dan dapat dipahami begitu, karena dia seorang jurnalis kan. Tapi yang saya tidak, bahasanya apa yang saya tidak sukai ya, adalah ketika Najwa Shihab itu exchange argumen dengan Pak Prabowo, tapi kemudian Najwa Shihab nampaknya menurut saya itu menyembunyikan fakta atau menyembunyikan fakta atau tidak mengakui fakta, tidak mengakui kenyataan, atau bahkan cenderung bisa dikatakan berani berdusta di depan Presiden Prabowo. Sampai Presiden Prabowo itu memberi respon, oh come on gitu, ayolah gitu. Bagaimana Bapak membedakan itu Pak? Mana yang menurut Bapak memang ini sudah keluar jalurnya, sudah saya ingat istilah Bapak makar waktu dulu bulan Agustus ada demo, dan mana yang memang ya ini sesuatu yang, yang wajar. Jelas waktu Agustus ya jelas makar, dia mau bakar gedung DPR, kantor gubernur, institusi pemerintahan mau dibakar, dia semakar, bikin kerusuhan, bawa bom molotov, ya kan? Tidak ada LSM yang ribut soal bom molotov. Banyak yang ada yang protes menyampaikan, banyak Pak yang protes, banyak yang protes. Come on, sudahlah. Banyak yang protes. Jujur, buka rekam jejaknya, rekam digitalnya. Tetapi untuk dalam tahun satunya kita cukupkan dulu ya. Enggak, biar aja. Biar aja, ayo silakan. Oh iya, kata Bapak Presiden biar hidup. Oh iya, enggak apa-apa. Maksudnya itu oke, itu secara zohir Pak Presiden Prabowo mengatakan oh come on gitu. Tapi itu gestur yang menurut saya artinya adalah ayolah akui gitu. Tidak usah tutup-tutupi gitu. Bahasa lapis keduanya begitu. Lapis pertamanya come on, lapis keduanya ayolah akui, nggak usah ditutup-tutupi. Lapis ketiganya ayolah, nggak usah bohong begitu, nggak usah berdusta begitu. Yang protes menyampaikan, banyak Pak yang protes. Banyak yang protes. Come on, sudahlah. Banyak yang protes. Jujur, buka rekam jejaknya. Banyak yang protes. Come on, sudahlah. Banyak yang protes. Jujur, buka rekam jejaknya. Banyak yang protes. Jujur, buka rekam jejaknya. Nah, mengenai LSM itu kan pembahasan tentang LSM yang mendapatkan aliran dana dari luar negeri, kemudian dulunya suka mengkritik pemerintah, dalam bahasa saya membuat distrust kepada pemerintah. Namun kemudian ketika ada isu-isu yang bersangkutan dengan negara pemberi donor
pemberi donornya ya. LSM itu diam, tidak merespon. Dan isu itu sudah bergulir, baru saja itu rame kan, aliran dana OSF dari Soros itu, dokumen-dokumen yang terungkap ke publik. Maka itu sebenarnya tanggung jawab Najwa Shihab untuk membuktikan bahwa LSM itu ikut berteriak-teriak. Kalau Pak Presiden Prabowo kan mengatakan LSM itu mana, nggak bersuara itu gitu. Kemudian Najwa Shihab kan bilang ada Pak, banyak gitu. Mereka juga meliput atau mengangkat lah, bahasa saya ya, mengangkat gitu, meng-up lah. Kemudian Pak Prabowo bersikeras, mana, nggak ada, kira-kira begitu ya bahasanya. Nanti letter luck-nya secara verbatim bisa ditonton di video. Najwa Shihab masih bersikeras, ada Pak gitu kan. Sampai Hasan Nasbi itu mengintervensi di tengah obrolan itu kan. Saya kira cukup ya Pak Prabowo ya. Terus Pak Prabowo bilang, enggak apa-apa, terus saja gitu kan. Nah, maka dilanjutkan begitu. Nah, Pak, saya percaya ke data yang dimiliki oleh Pak Prabowo bahwa LSM itu tidak ada yang bersuara lantang begitu. Saya nggak tahu ya, di balik bersikerasnya Najwa Shihab itu, apakah itu ditenagai oleh sengaja berdusta atau sengaja menutup-nutupi fakta, atau entah ada apa. Dan kok saya lihat itu, saya pikir Najwa Shihab itu adalah sisi-sisi nasionalismenya, atau adalah sisi-sisi fairness-nya begitu. Tapi di situ saya akhirnya melihat bahwa ini tidak jauh berbeda, bahkan polanya itu sama dengan Yamanista lain itu, suka bohong, suka berkhianat, suka menutupi fakta, membolak-balikkan fakta begitu. Itu menurut saya, menurut keyakinan saya. Terjadi adalah dampaknya yang kita lihat Pak, mereka yang bersuara kritis. Iya, tapi kadang-kadang ada orang, Mbak Nana, kita ini bukan anak kecil, kita sudah hidup lama. Kadang-kadang kan ada peristiwa yang justru dibuat seolah, Anda ngerti ya, itu namanya provokasi. Itu ada di buku Mbak Nana, ada di buku intelligence, ada itu. Itu namanya false flag operation. Iya kan? Melakukan aksi teror seolah yang lakukan orang Palestina, tapi yang lakukan bukan orang Palestina, yang lakukan Mossad. Itu terjadi. Sebetulnya Anda paham ya? Ya, jadi sama juga ini. Ini mau mengarah bahwa rezim kita otoriter. Sebetulnya Iya kan? spekulasi-spekulasi itu muncul karena ketidakadaan jawaban Pak Presiden. Jadi kerap kali kasus-kasus yang terjadi ini berhenti begitu saja, tidak terselesaikan, sehingga kemudian muncullah begitu persepsi publik bahwa wah, kalau ini tidak selesai berarti ini ada unsur negara yang bermain dan sebagainya. Karena, saya tidak ada jawaban, maka kemudian saya ingin menjamin, saya ingin membangun Indonesia yang beradab, ya. Itu cita-cita saya. Saya ingin membangun pemerintah yang bersih. Saya ingin punya polisi yang bersih, jaksa yang bersih, intelligence yang bersih. Anda tahu, saya mau tanya sekali lagi ya, saya ini korban juga. Tapi saya itu berpikir yang besar, concern rakyat, pangan, energi, benar nggak? Dengan perang, harga pangan bisa naik. Tapi saya mau tanya, ini bulan Ramadan, harga pangan terkendali atau tidak? You know, I think we are doing a good job. Jadi percayalah, saya tidak akan mengizinkan hal-hal seperti itu terjadi. itu yang ingin kami dengar Pak. Iya, percayalah, saya dipilih oleh rakyat untuk membela rakyat. Tapi kita waspada. Saya minta diusut benar, ya. Diusut sampai aktornya. Iya, sampai aktornya. Saya rasa pernyataan Pak Presiden sudah boleh soal yang itu ya. Dan berarti Bapak tadi bicara secara tegas, tidak boleh ada warga yang diintimidasi, yang diteror
karena mengkritik pemerintah. Tidak boleh. Jaminan langsung dari Presiden Republik Indonesia. Kalau wewenang ada, itu saya lakukan. Ya. Bapak, apakah memberikan tenggat waktu ke Kapolri, Pak, untuk pengusutan kasus ini? Ya, saya ini orang realistis dan saya orang yang adil. Dari segi kapasitas, kita biarkanlah mereka bekerja. Ya. Tapi tidak hanya Polri, banyak lembaga lain juga harus bekerja. Ya. Lembaga lain penegak hukum juga yang Iya, di luar penegak kepolisian. hukum, ya kan? Apakah Bapak terbuka dengan ide membentuk tim independen untuk membackup ini, Pak? Kita bisa pertimbangkan. Kita bisa pertimbangkan. Asal independen ya. Independen. Ya, jangan semua LSM yang sudah a priori benci sama pemerintah yang dapat uang dari luar negeri, ya kan? Ya kan? Kalau Anda mau bicara apa adanya, saya juga bicara apa adanya, gitu. Iya kan? Tapi yang saya lihat ya, Mbak Nana harus objektif juga, ya, sebagai seorang tokoh, bahwa destabilisasi, disinformasi itu bagian dari bernegara. Jadi ada negara-negara tertentu yang punya keahlian di situ, regime change, color revolution, come on. Masa Anda nggak pernah baca, nggak pernah lihat, ya kan? Asia Tengah. Apakah Bapak membaca kritikan-kritikan yang dilontarkan baik oleh pengamat yang Bapak sebut tidak patriotik seperti tadi pertanyaan Mbak Eno, atau dari orang-orang yang memang selama ini kritis terhadap pemerintah, itu semuanya bermuara pada keinginan untuk regime change, Pak Presiden? Tidak semuanya, saya tidak pernah katakan semuanya. Sebagian Tapi besar. ada, oh jelas ada. Ya kan, jadi begini. Bagaimana Bapak membedakan itu, Pak? Mana yang menurut Bapak memang ini sudah keluar jalurnya, sudah saya ingat begini. istilah Bapak makar waktu dulu bulan Agustus ada demo, dan mana yang memang ya ini sesuatu yang, Ya kan, yang wajar. Jelas waktu Agustus ya jelas makar, dia mau bakar gedung DPR, Kantor gubernur. kantor gubernur. Institusi pemerintahan mau dibakar, das makar, bikin kerusuhan, bawa bom molotov, ya kan? Tidak ada LSM yang ribut soal bom molotov. Banyak yang Ada yang protes nggak? menyampaikan, banyak Pak yang Jujur lah. protes, banyak yang Ya, protes. come on, sudahlah. Banyak yang protes. Jujur, buka rekam jejaknya, rekam Mungkin digitalnya. Tetapi untuk dalam- ya. tahun satunya kita cukupkan dulu ya. Enggak, biar aja. Bagi teman-teman yang belum nonton, coba ditonton video fullnya dari awal sampai akhir di akun YouTube Pak Prabowo pribadi, ada di berbagai akun YouTube yang lain itu juga ada, 1 jam 47 menit. Dan bandingkan dengan penjelasan saya, benar nggak penjelasan saya? Banyak yang Ya, come protes. on, sudahlah. Banyak yang protes. Jujur, buka rekam jejaknya. Protes. Jujur, buka rekam jejaknya.